弟兄姐妹，大家好！来，我们一起敬拜他，我们一起赞美他，他在我们当中呀！看他降临，驾着天上云，闪耀如烈日，号筒声吹响，扬起你声呀！这是恩典的喜年，救赎恩典从西安山而来，救赎恩典从西安山而来，你在我们当中。这是以利亚的日子，去宣扬我主的话语。哦，这是你仆人的日子，摩西公义经真被显明。哦，虽然这苦难的日子充满饥荒、黑暗、刀剑，而我们仍要在这荒野呼喊，预备耶和华的道路。看他降临，驾驶天上云，闪耀如烈日，号筒声吹响，扬起你声。这是恩典的喜年，救赎恩典从西安山。看他降临，看他降临，驾着天上云，闪耀如烈日，号筒声吹响，扬起你声，救赎恩典的喜年，阿们。救赎恩典从西安山而来，救赎恩典从西安山而来。这是以西结的日子，骨干的骸骨真复活。哦，这是你仆人的日子，大卫重新建造赞美殿。哦，这是大收割的日子，看那庄稼已发白。哦，我们是你葡萄园的工人，去宣扬我主的话语。他降临，驾着天上云，闪耀如烈日，号筒声吹响，扬起你声。这是恩典的喜年，阿们。救赎恩典从西安山，看他降临，看他降临，驾着天上云，闪耀如烈日，号筒声吹响，扬起你声。这是恩典的喜年，阿们。救赎恩典从西安山而来，从西安山而来，看他降临，驾着天上云，闪耀如烈日，号筒声吹响，扬起你声。这是恩典的喜年，救赎恩典从西安山而来。我们来拍手好不好？看他降临，驾着天上云，闪耀如烈日，号筒声吹响，扬起你声。这是恩典的喜年，救赎恩典从西安山。看他降临，看他降临，驾着天上云，闪耀如烈日，号筒声吹响，扬起你声。救赎恩典的喜年，救赎恩典从西安山而来。我们高举我们双手，看他降临，驾着天上云，闪耀如
从西安山而来，他的恩典足够我们用，他是我们的一切，他为我们预备最美好、最美好、最美好的。当我们把这一生都交在主手中，他会为我们安排最美好。真美善，真美善，真美善，你所为我成就的是何等的美善，真美善，一切是最美善，你是我的生命更宝贵，真美善，真美善，你所为我成就的是何等的美善，真美善，一切是最美善，你是我的生命更宝贵。世界未造见，你早已定义，我的生命在你手中，并在你计划里，哦主，你为我预备美好的计划，充满希望的前途和祝福的明天。真美善，真美善，你所为我成就的是何等的美善，真美善，一切是最美善，你是我的生命更告诉他真美善，真美善，真美善，真美善，你所为我们成就的是何等的美善。阿们。来，我们高举我们双手，一切是最美善，你是我的生命更宝贵。来，弟兄姐妹，我们高举我们双手，我们仰望耶稣。真美善，真美善，你所为我成就的是何等的美善，真美善，一切是最美善，你是我的生命更宝贵，你是我的生命更宝贵，你是我的生命更宝贵。更宝贵，你是我的生命更宝贵。我们感谢赞美你，我们仰望你耶稣。哦哦
会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪。每当想起你，每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我，生命在路有你陪我，生命在路有你陪我。雨后的天空，好像我的心，心中的眼睛看得好清晰。是谁对我不离不弃？风雨中与我同行，大风吹落了，我信心更坚定，紧紧抓住你每一个应许。耶稣的爱胜过狂风暴雨，是我心灵的安宁。风雨中有耶稣领我向前进，不怕风雨石头一起，潇潇洒洒跌倒了再爬起，有平安在我心里。风雨中有耶稣领我向前进，主的恩典温暖我心，跟随主的脚步，越走越光明。雨后的天空最美丽，雨后的天空好像我的心，心中的眼睛看得好清晰。是谁对我不离不弃？风雨中与我同行，大风吹过了，我信心更坚定，紧紧抓住你每一个应许。耶稣的爱胜过狂风暴雨，
我心灵的安定。风雨中有耶稣领我向前进，不怕风雨是多引起，潇潇洒洒跌倒了再爬起，有平安在我心里。风雨中有耶稣领我向前进，主的恩典温暖我心，跟随主的脚步，越走越光明，雨后的天空最美丽。风雨中有耶稣领我向前行，不怕风雨是同一起，潇潇洒洒跌倒了再爬起，有平安在我心里。风雨中有耶稣领我向前行，主的恩典温暖我心，跟随主的脚步，越走越光明，雨后的天空最美。跟随主的脚步，跟随主的脚步，越走越光明，雨后的天空最美丽。跟随主的脚步，跟随主的脚步，越走越光明，雨后的天空最美丽。你陪我们度过所有的困难，你陪我们度过，你陪我们度过。我们感谢赞美你，我们感谢赞美你，你与我们同在。哈利路亚，阿门。Shalom semuanya. Tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity. Menurut Westminster Dictionary of Theological Terms, integritas adalah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification, gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu kita dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus, sebab dialah the man of integrity. Dalam Matius 22 ayat 16 dituliskan bahwa sekalipun ahli Taurat dan orang Farisi berniat menjerat Tuhan Yesus, ternyata tanpa disadari mereka justru mengakui integritas Tuhan Yesus dengan berkata, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka." Kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity atau orang yang berintegritas. Seorang yang jujur atau yang berintegritas itu artinya apa yang ada di dalam hatinya, di pikirannya, yang diucapkannya dan yang dilakukannya itu sama, selaras dengan pikiran Tuhan.
Seorang yang berintegritas itu karena dia mengasihi dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberikan berkat kepada orang yang berintegritas. Seperti yang terdapat dalam Mazmur 25 ayat 12-14 yang berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Seorang yang berintegritas bukan seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat 1 sampai dengan 36, Tuhan Yesus berkata bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus berkata bahwa ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang munafik. Di sebelah luar mereka tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam mereka penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Saya juga akan mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada para pengkhotbah, para guru, juga para pengajar. Kalau saudara mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dan itu belum saudara lakukan, lebih baik dengan jujur diakui. Tahun 2021 menurut kalender Ibrani adalah tahun 5781, yang disebut juga sebagai tahun P Aleph, yang artinya 81. P atau angka 80 menggambarkan sebuah mulut. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Salah satu arti dari kata sia-sia adalah berdusta. Kalau kita mengajarkan kebenaran tetapi tidak dilakukan, itu sama saja dengan berdusta. Amsal 6 ayat 16 dan 17 berkata bahwa dusta itu perkara yang dibenci Allah. Amsal 11 ayat 1 berkata, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Neraca serong bisa diartikan sebagai berdusta, dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita percaya kebenaran firman Tuhan, kita perkatakan tetapi tidak dilakukan, pada hakikatnya mati. Dan itu dilakukan oleh orang yang tidak berintegritas. Karena itu, saya mengajak saudara agar kita semua menjadi orang yang berintegritas. Mazmur 15 ayat 1 berkata, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Salah satu syaratnya adalah seperti yang terdapat dalam Mazmur 15 ayat 4 bagian B, yang diperuntukkan bagi orang yang berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas akan tetap berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas biasanya oleh kebanyakan orang dunia dianggap sebagai orang yang bodoh, sok suci, sok jujur, sehingga mengalami banyak kerugian dalam tanda petik. Kebanyakan orang dunia meskipun sudah berjanji atau bersumpah, tetapi kalau mereka menderita kerugian,
mereka akan berbalik dan dengan segala macam cara akan mencari jalan supaya tidak merugi. Jadi hati-hati. Jangan sampai saudara terpancing atau tergoda melakukan hal-hal yang seperti itu. Seorang yang berintegritas akan melakukan seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 26 ayat 1-3 yang berkata, "Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu." Daud bukan orang yang sempurna secara moral, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Jadi Daud adalah orang yang berintegritas. Daud berani berkata kepada Tuhan, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu." Saya teringat di awal pelayanan saya, Tuhan memberikan kepada saya sebuah lagu tentang ujilah aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Waktu saya mulai menyanyikan lagu ini dan CD-nya mulai beredar, saya menuai banyak kritik dari hamba-hamba Tuhan yang menjadi senior saya. Mereka berkata, "Kok berani-beraninya Niko menyanyi lagu seperti ini?" Saya berkata, "Bukankah ini ada di Alkitab yang dinyanyikan oleh Daud?" Tetapi mereka tetap tidak bisa menerimanya. Terus terang saya kaget. Saya tidak pernah berpikir bahwa beliau-beliau itu mempunyai pikiran yang seperti itu. Saya menyanyikan lagu ini dengan satu pengertian, bahwa saya siap diuji oleh Tuhan. Dan itu saya lakukan sejak awal pelayanan saya. Mungkin ada di antara saudara yang tidak berani menyanyikan lagu ini. Saya pernah mendengar orang yang berkata, "Itu kan Pak Niko yang berani. Kalau saya sih belum berani." Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar kita hidup sebagai seorang yang berintegritas. Seorang yang hidupnya jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Mari, saya mau ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini bersama saya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin
selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Seorang yang berintegritas adalah orang yang meyakini, memperkatakan dan melakukan iman Kristiani yang dia percayai. Sejak tahun 2018, melalui nubuatan C.D. Jacob, Tuhan menunjuk gereja kita sebagai messenger dari Pentakosta ketiga. Saya percaya kita ditunjuk oleh Tuhan menjadi messenger atau utusan Tuhan untuk Pentakosta ketiga karena kita adalah insan Pentakosta. Sebagai orang yang berintegritas, maka kita akan memperkatakan dan melakukan apa yang kita percayai, yaitu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita akan berkata-kata dan melakukan sesuatu sebagai insan Pentakosta. Karena itu kita harus mengenal identitas sebagai insan Pentakosta. Dari zaman Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua sampai dengan saat ini, bahwa kegerakan Pentakosta secara garis besarnya terdiri dari 3 grup besar. Yang pertama Pentakosta klasik, yang kedua harismatik, dan yang ketiga neo-harismatik. Jumlah total dari 3 grup ini menurut survei di tahun 2019 ada 698 juta orang, yang berarti sekitar 27% dari total kekristenan. Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI, di mana gereja kita termasuk di dalamnya, adalah grup Pentakosta klasik, seperti yang terlihat dalam pengakuan iman GBI. Ciri khas dari Pentakosta klasik adalah doktrin baptisan Roh Kudus dengan 5 pilar teologi Pentakosta, yaitu yang pertama keselamatan, yang kedua kekudusan, yang ketiga baptisan Roh Kudus, yang keempat kesembuhan ilahi, dan yang kelima kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua dengan segera. Sejak sebelum dunia ini dijadikan, Allah berinisiatif menyediakan keselamatan bagi semua orang. Allah memanggil kita kepada keselamatan melalui Injil, dan kita menerima kasih karunia-Nya secara gratis melalui respon iman kita. Keselamatan yang diberikan kepada kita bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Allah. Karena itu jangan ada yang memegahkan diri. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bertobat dan kita mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah awal perjalanan rohani kita di dalam Kristus. Ini yang disebutkan sebagai proses pembenaran atau justification. Selanjutnya kita masuk dalam proses kedua, yaitu pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini kita dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, disertai proses-proses yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Dan goal daripada proses pengudusan ini untuk menjadikan kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita sebagai anak-anaknya, supaya kita lulus dalam proses pengudusan atau sanctification ini. Maka Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Selain itu, sebagai penyembuh atau pembuat mujizat, Tuhan Yesus selalu siap
untuk memberikan kesembuhan dan mujizat kepada kita yang membutuhkan, yang sedang berada dalam proses pengudusan atau sanctification. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Proses terakhir dari proses keselamatan ini adalah proses glorification atau proses pemuliaan, di mana orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di awan-awan. Kita percaya kedatangan Tuhan Yesus secara tiba-tiba dan dengan segera. Kita diingatkan melalui Filipi 2 ayat 12 dan 13 yang pada prinsipnya berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baptisan Roh Kudus adalah bagian yang paling penting dari 5 pilar teologi Pentakosta, yang sekaligus menjadi bagian sentral dari seluruh pengajaran insan Pentakosta. Kita percaya bahwa setiap orang percaya yang telah disucikan hatinya dapat mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Tujuan dari baptisan Roh Kudus ini adalah agar pengurapan di dalam pelayanan lebih maksimal. Karena baptisan Roh Kudus ini memiliki 2 fungsi, yaitu supaya kita lebih intim dengan Tuhan Yesus dan akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dalam Matius 12 ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Menentang dan menghujat Roh Kudus di sini juga bisa berarti menentang dan menghujat bahasa roh. Jadi kalau ada yang tidak percaya dengan bahasa roh, jangan menghujat, jangan menentang. Lebih baik banyak berdoa. Sekarang ada orang yang membuat bahasa roh sebagai bahan lelucon supaya orang tertawa. Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara yang melakukan seperti ini, supaya saudara bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Roh Kudus yang dicurahkan di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, itu adalah untuk memberikan kuasa untuk melakukan amanat agung. Ini disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat, sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat, sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada pada saat ini dimulai dari awal abad 20,
yang berarti ini dimulai dari peristiwa pencurahan Roh Kudus di Azusa Street atau Pentakosta kedua. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu, hari-hari ini, Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sudah dicurahkan. Dan ini yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Dan saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Biarlah ini menjadi doa kita, saudara. Kita nyanyikan sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Uriala makana bayara la bayara la bala 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 bala. Urala bakana bayara la bala 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 bala. Curahkan ya Tuhan, curahkan Roh-Mu ya Tuhan, penuhi anak-anak-Mu dengan Roh-Mu, penuhi mereka ya Tuhan, berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima, 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 terima. Oh, riala bala 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 bala. Oh, riala bala 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 bala. Oh, de. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang sudah mengangkat tangan. Kamu percaya Engkau memelihara mereka, Engkau menjaga mereka dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat mereka, tidak ada seorang pun yang sakit. Hamba berdoa tidak ada yang berkekurangan, semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Rama, terimalah berkat Tuhan, terimalah perlindungan Tuhan, terima perlindungan Tuhan, terima berkat Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, untuk mati menggantikan kita semua.
dengan penderitaan yang luar biasa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau berkati, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah, itu Engkau ya Abah. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan berkata kepada kita, agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Akui di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan dosa itu. Supaya engkau diberkati Tuhan. Kau melihat anak-anakmu sedang berdoa minta ampun Tuhan. Ampuni anak-anakmu, ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Sekarang ya Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Oh ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh ralabayara bashandara garamayara bayara. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotara Harjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
Ibadah online minggu depan tanggal 28 Maret 2021 akan dilayani oleh Ibu PDP Rita Arifin. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya Bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Welcome Baby Day, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBPRJ CK7. Momen lahirnya seorang anak ke dunia memang akan jadi hal yang membahagiakan bagi setiap pasangan. Bagaimana tidak, mereka telah berhasil menyatukan cinta mereka dan berhasil mewujudkan impian setiap pasangan di seluruh dunia dengan memiliki keturunan. Namun sebelum proses persalinan, sebetulnya ada momen yang tidak kalah menarik. Momen di mana sang istri mengabarkan suami bahwa dia telah positif hamil. Ikuti ibadah Welcome Baby Day pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 pukul 7 pagi dengan tema Peran Suami Selama Istri Hamil dengan pembicara Pastor John Lesmana. Dan juga akan ada kesaksian dari Bang Pen, beliau adalah seorang YouTuber dan selebgram. BPA CK7 bagian anak setiap minggu selama ini mengadakan pembagian kelas secara online via Zoom dalam Bahasa Indonesia. Dan puji Tuhan mulai Minggu tanggal 7 Maret 2021 telah dibuka kelas dalam Bahasa Mandarin. Bagi anak-anak Bapak Ibu yang dapat berbahasa Mandarin dan yang mau bahasa Mandarinnya dapat lebih lancar lagi, maka dapat mengikuti kelas tersebut agar selain rohani mereka semakin hari semakin dalam kepada Tuhan Yesus, juga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berbahasa Mandarin. Karena kelas tersebut akan tetap ditranslate ke dalam Bahasa Indonesia. Untuk info link Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Daniel WP dengan tema di bulan Maret Lost and Found. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak muda untuk bergabung melalui live streaming di YouTube channel GBPRJ CK7. Kita akan bersama memuji menyembah Tuhan dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama. Persembahan umum, kolekte perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir. Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Dapatkan link Zoom Doa Fajar dan Menara Doa untuk bulan Maret 2021 dengan menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Semua wanita akan mengalami masa menopause. Meskipun hal ini terdengar menakutkan, tapi menopause adalah hal yang sangat natural dan Tuhan ciptakan tubuh kita sempurna adanya. Perubahan mood yang drastis dan perubahan situasi kehidupan yang signifikan di usia menopause bisa jadi membuat kita fokus kepada diri sendiri saja jika kita tidak siap menghadapinya. Mari ibu-ibu, bekali diri dengan pengetahuan seputar menopause, apa kendalanya, serta bagaimana ibu-ibu dapat tetap menikmati kehidupan di masa menopause ini. Jangan lewatkan Share and Talk WOI CK7 live streaming via YouTube channel GBPRJ CK7 pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 pukul 3 sore dengan narasumber Dr. Ferry Darmawan. Tema, Menopause, Siapa Takut? Dan akan ada giveaway menarik buat ibu-ibu yang dapat menjawab setiap pertanyaan yang akan disampaikan dengan cepat dan benar. Untuk call gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 pukul 7 malam. Yang akan dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi. Call tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp di 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat Kul yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di Kul Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di WhatsApp 0878 8861 2777. Kesalahan terbesar yang sering ada di manusia adalah berpikir bahwa waktu hidup mereka di dunia masih panjang atau masih lama.
Sehingga banyak dari kita tidak memaksimalkan kesempatan yang ada selama masih hidup di muka bumi ini. Bahkan ada juga yang suka menjalankan hidup mereka sesuka-suka mereka. Bagaimana agar kita dapat menjalankan hidup yang ada dengan baik dan maksimal? Ikuti ibadah Cancer Ministry dengan tema Living Fully, Living Ready pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pukul 10:30 siang melalui live streaming di channel YouTube GBPRJ CK7. Temukan jawabannya melalui ibadah tersebut yang akan dilayani oleh Pastor Jason Ong dan Judith Halim. Beliau akan menyampaikan kunci rahasia bagaimana beliau menjalankan hidupnya dengan maksimal dan beliau selalu siap pada saat Tuhan panggil dengan kondisi tubuhnya saat ini yang mengidap penyakit kanker otak atau brain cancer stadium 4. Namun, beliau menjalankan hidupnya tetap dengan sukacita dan roh yang tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik, dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang melalui aplikasi Zoom. Dan untuk link user ID serta password, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling, dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di WhatsApp 0819 0826 8833. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 这个督主会议堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告思想前，让我们一起先讲第三个五旬节的意义。因为我们相信，当我们说出话来后，那么事情会成就在我们的生命里。圣经怎么说？领后是善。当我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第三个五旬节的意义，第一个意义，第三个五旬节是现代神灵大大交换的时期，远超过当时亚述撒节所发生的。第二，第三个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂受割。第三，第三个五旬节将兴起耶利米亚一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第四，第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个五旬节将持下能力来完成主的大使命之后，主耶稣就会再来。来吧，这个督主会议堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？奥利泰之下气14，这称为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面，转离他们的恶行，我们必从天上垂听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家主。但愿此从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每一个向上帝呼求的人得着拯救。我们祷告，让全体这个督主会堂和同工和会友们都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣基督的名，我们也要奉主耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐科维总统和马鲁夫阿敏副总统求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人，上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人刚传道蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝
祝福他的健康、他的家人及他的牧羊事工，使他持续被使用成为第三个五旬节的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的基督徒牧师长许元哲医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他妻子 Olivia、孩子学会的和孙儿们都蒙福。求上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在基督徒的牧羊圣工，使我们所有的基督徒的子民配得在上帝面前。我们也为波德里教会、省的教会、奥拉罗伯大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为在基督徒兴起耶利米亚一带祷告，求上帝大大的使用他们。我们也为每一位同工和在今天基督徒参加网上敬拜的会友们祷告。我们也为有病的祷告，上帝已经医治他们，但中但得，求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉主耶稣基督的名，让每一位求上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。 Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. 每当想